Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, sahabat, para siswa. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Pada kali ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 semester 1. Let's make it lesson 2 part 1. Why not explore more? Activity 1 until 4. Aktivitas 1 sampai 4 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan. Lesson 2, why not explore more? Pembelajaran kedua, kenapa tidak mengeksplorasi lebih banyak? At the end of the lesson, you will be able to identify the social function, generic structure, and linguistic features of a procedural text in the form of recipes and manuals. Di akhir pembelajaran, kamu dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur generik, dan ciri kebahasaan prosedur teks dalam bentuk resep dan manual. What is in your mind? Apa yang kamu pikirkan? Do you know how to make instant noodles? Apakah kamu tahu bagaimana cara membuat mie instan? Have you ever seen the recipe at the back of the noodle package? Kamu pernah melihat resep di belakang kemasan mie? It's an example of procedural text. Itu adalah sebuah contoh prosedur teks. Let's explore other example of recipes and also the manuals. Mari kita eksplorasi contoh lainnya dari resep dan juga manuals ataupun petunjuknya ya. Let's get ready. Ayo kita siap. Pay attention to the picture and answer the questions. Perhatikan gambar berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Are you familiar with this drink? Apakah kamu mengenal minuman ini? Do you know its name? Apa kamu tahu namanya? Have you ever made it by your own? Apakah kamu pernah membuatnya sendiri? Do you know how to make it? Apa kamu tahu bagaimana cara membuatnya? If you don't know how to make this drink, jika kamu tidak tahu bagaimana cara membuatnya, what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Do you think it's important to read the instruction of making something? Apakah kamu menganggap penting untuk membaca instruksi membuat sesuatu? Why? Mengapa? Next, let's study. Ayo belajar. Activity 1, aktivitas 1. To understand the next recipe, match the action verbs with the translation. Untuk memahami resep ini, jodohkan kata kerja perintah dan terjemahannya. Add, menambahkan. Combine, menggabungkan. Boil, mendidihkan. Pour, menuangkan. Brew, buatan. Stir, mengaduk. How to make Indonesian kopi telur. Bagaimana cara membuat kopi telur Indonesia? Number 1, combine honey, gabungkan atau campurkan madu, vanilla extract vanilla, and the egg yolk in a tall glass, dan kuning telur ke dalam gelas tinggi. Number 2, add 1/4 cup of boiling water. Tambahkan 1/4 cangkir air panas atau air mendidih while beating slowly with a whisk until creamy, sambil dikocok perlahan-lahan hingga creamy. Number 3, pour condensed milk into the center of the mixer. Tuangkan susu kental ke tengah campuran. Number 4, pour brewed coffee into the center of condensed milk. Tuangkan kopi yang diseduh ke dalam tengah susu kental.
Next ingredients, bahan-bahannya. Half cup of strongly brewed coffee, setengah cangkir kopi seduh yang kuat ya rasanya. 1 egg yolk, 1 kuning telur. 1 tablespoon of condensed milk, 1 sendok makan susu kental. 1/4 teaspoon of vanilla extract, 1/4 sendok teh ekstrak vanila. 1.5 teaspoon of honey, 1,5 sendok teh madu. Activity 2, aktivitas kedua. Answer the following question. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Number 1, what is the text about? Tentang apa teks tersebut? Yaitu making Indonesia kopi telur or how to make Indonesia kopi telur. Number 2, what do you need to make this drink? Apa yang kamu butuhkan untuk membuat minuman ini? Coffee, egg yolk, condensed milk, vanilla extract, honey. Kopi, kuning telur, susu kental, ekstrak vanila, dan madu. Number 3, how many eggs do you need to make it? Berapa banyak telur yang dibutuhkan untuk membuat itu? 1 egg yolk only, hanya 1 kuning telur. Why do you use vanilla extract? Kenapa kamu menggunakan ekstrak vanila? To give nice flavor, untuk memberikan rasa. Number 5, to make it less sweet, what should you do? Untuk mengurangi rasa manis, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Reduce the amount honey, mengurangi madu. Number 6, if we want to make 2 cup of coffee telur, how much brewed coffee do you need? Jika kita ingin membuat 2 cangkir kopi telur, berapa banyak kopi seduh yang kita butuhkan? Yaitu 1 cup ya, 1 kopi, karena 1 cangkir kopi telur saja membutuhkan ya setengah. Kalau 2 berarti menjadi 1 cangkir gitu ya. Number 7, when do we have to add the coffee? Kapan kamu menambahkan kopi ya? At the last step, pada saat langkah terakhir. Next, activity 3, aktivitas ketiga. Pay attention to the structure of the procedural text from the previous receipt. Perhatikan struktur dari teks prosedur dari resep sebelumnya. Goal, tujuan. How to make Indonesian kopi telur. Bagaimana cara membuat kopi telur Indonesia. Next ingredients, bahan-bahannya. Half cup of strongly brewed coffee, setengah cangkir kopi seduh yang kuat ya rasanya. 1 egg yolk, 1 kuning telur. 1 tablespoon of condensed milk, 1 sendok makan susu kental. 1/4 teaspoon of vanilla extract, 1/4 sendok teh ekstrak vanila. 1.5 teaspoon of honey, 1,5 sendok teh madu. Stage, langkah-langkahnya. Number 1, combine honey, gabungkan atau campurkan madu, vanilla extract, ekstrak vanila, and the egg yolk in a tall glass, dan kuning telur ke dalam gelas tinggi. Number 2, add 1/4 cup of boiling water. Tambahkan 1/4 cangkir air panas atau air mendidih while beating slowly with a whisk until creamy, sambil dikocok perlahan-lahan hingga creamy. Number 3, pour condensed milk into the center of the mixer. Tuangkan susu kental ke tengah campuran. Number 4, pour brewed coffee into the center of condensed milk. Tuangkan kopi yang diseduh ke dalam tengah ya, ke dalam tengah susu kental. Remember that, ingat itu, aim or goal, tujuan,
This part tell what will be made or done. Bagian ini menceritakan apa yang akan kita buat atau dilakukan. Materials, bahan. This part is a list of what is needed. Bagian ini kita mencatat apa yang dibutuhkan. Steps, langkah. This part explain what need to be done. Bagian ini menjelaskan apa yang perlu dilakukan. A procedure usually use imperative or action verb like add, pour, mix, etc. Prosedurnya biasanya menggunakan kata kerja imperatif atau tindakan seperti menggabungkan, menuang, mencampur, dan lain-lain. Next, activity 4. Aktivitas 4. Look at the following recipe and label each part with the word in the box. Perhatikan resep berikut dan labeli setiap bagiannya dengan kata-kata yang tersedia. Equipment or tools, perlengkapan. Material or ingredients, bahan-bahan. Time connect types, waktu penghubung. Goal or aim, tujuan. Portion, bagian. Verbal instruction, instruksi lisan. Ingredients or material, bahannya. Step or method, langkah-langkahnya atau metodenya. Next, kita lihat di situ, you must prepare, kamu harus mempersiapkan a banana, 5 strawberries, 5 grapes, an orange, 2 kiwis, an apple, a cup of fruit juice of any flavor, 2 spoonfuls of sugar, dissolved. Nah, itu merupakan bagian dari porsi ya, juga bagian dari ingredients or material. Kemudian fruit salad ya, fruit salad bagian dari goal or aim, tujuan ya. Next, you will need, kamu membutuhkan bowls, a cutting board, a knife, itu adalah equipment atau juga tools ya. Kita terjemahkan, a banana, sebuah pisang, 5 strawberries, 5 strawberry, 5 grapes, 5 anggur, an orange, sebuah jeruk, 2 kiwis, 2 buah kiwis, an apple, 1 apel, a cup of fruit juice of any flavor, secangkir jus buah dengan berbagai rasa, 2 spoonfuls of sugar, 2 sendok penuh gula, dissolved, dilarutkan ya. You will need, kamu akan butuh bowls, mangkok, a cutting board, talenan, a knife, pisau. You have to, kamu harus first wash your hands clean, then wash the strawberries, cut up the green top and slice them up. Wash the grapes and cut each grapes in half. After that, peel the orange and separate into segments. Cut each segment in half. Peel the kiwis and slice the fruit into slices. Next, wash the apples and thickly slice them. Cut the slices into chunks. Finally, put all your favorite fruit in the bowl and add the fruit juice. Your fruit salad is ready to eat ya. Nah, itu merupakan bagian dari step or method ya, langkah-langkahnya, dan juga merupakan bagian dari time connective or sequence dan verbal instruction. Kalau kita terjemahkan, kamu harus first, pertama cuci tanganmu hingga bersih. Kemudian cuci stroberi, potong bagian atas hijau dan potong-potong. Kemudian wash the grapes, cuci anggur dan potong setengah tiap-tiap anggur. Kemudian setelah itu
Peel the orange and spread into segment. Kupas jeruk dan pisahkan tiap segmennya. Cut each segment in half. Potong tiap segmen menjadi setengah. Peel the kiwis. Kupas kiwi dan potong menjadi irisan. Selanjutnya cuci apel dan potong tebal. Potong irisan menjadi potongan-potongan. Akhirnya, letakkan semua persiapan buah ke mangkok dan tambahkan jus buah. Buah salad kamu siap untuk dimakan. Ya, sahabat-sahabat, Ananda, siswa sekalian, itulah pembelajaran kita. Let's make it lesson 2 part 1, activity 1 until activity 4. Why not explore more? Semoga bermanfaat buat kita semua. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.